Selamat datang kembali. Kali ini kita kembali bersama Pepe Escobar, seorang penulis dan jurnalis yang sangat produktif, untuk membahas nota kesepahaman yang rencananya akan ditandatangani pada hari Jumat antara Amerika Serikat dan Iran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Isile para apostolos read. Terima kasih sekali lagi. Nah, ada banyak hal yang perlu dibahas di sini, karena pertama-tama, titik awal yang baik adalah soal semua kerahasiaan seputar nota kesepahaman ini. Pihak Iran sudah membuka sebagian informasi, sementara pihak Amerika tampaknya belum menunjukkan langkah mereka sejauh ini. Jadi, kenapa harus dirahasiakan? Dan sebenarnya, apa yang kita tahu tentang isi nota kesepahaman itu? Baik Glenn, oke. Saya sudah pernah membocorkan ini sebelumnya, tapi sekarang saya sampaikan langsung ke kamu dan para penonton di kanalmu. Larry Johnson dan saya punya akses langsung ke meja perundingan lewat para mediator dari Pakistan. Dan ini sudah berlangsung selama beberapa minggu. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu, Larry dan saya mengungkap 2 berita besar secara berurutan. Yang pertama adalah panggilan telepon penting dari Pesachkin kepada Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan. Intinya, itu semacam ultimatum kepada pihak Amerika. Bersikaplah dengan benar. Dan kalau kalian terus melampaui semua batas yang sudah jelas, dan beberapa di antaranya kalian tahu betul, kami akan terpaksa melakukan sebuah demonstrasi. Dan kamu bisa bayangkan sendiri seperti apa bentuk demonstrasi itu. And you can imagine what sort of demonstration would that be. No more nuclear ambiguity. Well, tidak ada lagi ambiguitas soal nuklir. Nah, orang-orang Amerika membaca itu, dan mereka benar-benar marah. 3 hari kemudian kami memecahkan berita lain tentang perjanjian Islamabad. Bisa dibilang hampir saja ditandatangani. Saya tidak akan bilang sudah ditandatangani dan disahkan, tapi memang tinggal sedikit lagi. Salah satu sumber kami di Amerika mengonfirmasi bahwa Trump pernah punya kesepakatan serupa di mejanya, siap ditandatangani 6 kali, tapi dia selalu mundur. Nah, berita besar kali ini, kami menjelaskan bagaimana nota kesepahaman itu sedang dirumuskan, dan informasi itu dari pihak Pakistan yang ikut duduk di meja perundingan. 3 hari kemudian, saluran kami dihapus dari YouTube atas perintah langsung dari pemerintah Amerika Serikat. Glenn. YouTube by a direct order of the US government, Glenn. It was the kind of phone call that goes straight to Google. Itu jenis panggilan telepon yang langsung ke Google. Cabut orang-orang ini sekarang juga. Jadi sekarang kami kembali dengan kanal yang sangat-sangat kecil, mencoba membangun lagi apa yang sempat kami capai dalam 2 atau 3 minggu. Namanya Transition Protocol. Bedanya dengan sekian banyak kanal lain di YouTube adalah kami dapat informasi langsung dari orang-orang yang benar-benar mengolah intelijen itu atau yang menjembatani celah-celah dalam informasi tersebut. Jadi bukan cuma mediator Pakistan antara Iran dan Amerika Serikat, tapi hal ini juga bisa dikonfirmasi lewat sumber di Amerika, di Iran, di Rusia, dan pada akhirnya di Tiongkok, atau setidaknya di Tiongkok, dari orang-orang yang punya akses ke informasi istimewa di sana. Jadi apa yang kami ketahui akhir pekan ini sangat penting. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas awal minggu ini. Abbas Araghchi berada di Islamabad sepanjang akhir pekan. Jadi dia terbang dari Teheran khusus ke Islamabad untuk membahas hal-hal detail, termasuk poin-poin terakhir dari nota kesepahaman itu. Lalu terjadi serangan Israel di Dahiyeh, kawasan Syiah di selatan Beirut. Nah, pihak Iran, lewat Pakistan karena mereka memang sedang bersama di Islamabad waktu itu, Araghchi bilang ke pihak Pakistan, kirim peringatan ke Amerika sekarang. Kalau Israel tidak berhenti melakukan apa yang mereka lakukan di Dahiyeh dan di seluruh Lebanon, kami sudah siap menekan pelatuk secara harfiah terhadap Israel. Jadi tanggapan dari Gedung Putih kali ini datang hampir seketika. Baik, cukup, kita akan menandatangani nota kesepahaman itu. Dan jelas, orang-orang yang berbicara di sana bukan berbicara langsung dengan Trump. Seseorang dari lingkaran dalam. Kita akan menyampaikan kepada pihak Israel untuk menahan diri. Nah, inilah yang terjadi pada minggu malam itu.
Itu sebabnya ada pengumuman pada hari ulang tahun Trump, tanggal 14 Juni, hari yang bertepatan dengan rangkaian pertunjukan kandang yang benar-benar mengerikan di halaman Gedung Putih, yang, bagi para pendukung Trump, dianggap sebagai semacam pameran budaya. Itulah mengapa pada tanggal 14 Juni, Amerika Serikat mengumumkan soal nota kesepahaman atau MOU. Dan tentu saja segera setelah itu bisa dibayangkan dan Anda sendiri melihatnya, begitu juga para penonton Anda, terjadi tembak-menembak politik di seluruh Beltway, keputusasaan dari kelompok Zionis internasional, dari para neokon internasional, dari kompleks industri militer, semua pihak soal MOU itu. Tapi tentu saja tanpa rincian apapun. But of course no details. Even the fact, according to them, Bahkan menurut mereka, Trump dan Vance sudah menandatangani nota kesepahaman itu secara elektronik. Tapi kami belum melihat bukti apapun tentang hal itu. Di pihak Iran, Glenn, prosesnya jauh lebih rumit dan jauh lebih canggih. Bukan Ayatollah Mostafa Khamenei, sang pemimpin tertinggi, yang memberi lampu hijau untuk nota kesepahaman itu. Dia menyerahkan keputusan akhir kepada Dewan Keamanan Nasional tertinggi, yang beranggotakan 13 orang. Hanya duanya yang disebut reformis, termasuk Presiden Pezeshkian, sementara Inam Lebriskatnya Dirju. And the other one's much more hardcore. So basically Mustafa instruct them, if you Jadi intinya, Mustafa memberi instruksi kepada mereka begini. Kalau di antara kalian, 13 orang itu sudah mencapai mayoritas yang solid, misalnya 9, 10, 11 orang, maka kalian berwenang menandatangani nota kesepahaman itu. Dan itulah sebabnya sampai sekarang hari Rabu, kita belum mendapat konfirmasi resmi dari Teheran bahwa mereka sudah menandatangani nota tersebut. Kemungkinan besar, hal itu akan dilakukan di menit-menit terakhir di Jenewa pada hari Jumat, dan mungkin Galibaf sendiri yang akan menandatanganinya hari Jumat nanti. Jadi posisi kita saat ini seperti itu. Seperti yang bisa Anda lihat, proses bolak-baliknya benar-benar intens, tapi pihak Iran tetap tenang sama seperti 2 minggu sebelumnya. Begini saja, mereka sudah memberitahu Amerika bahwa mereka tidak terburu-buru. Ringkai disentut Trump begitu frustrasi, sampai benar kehilangan dali. Terkadang berferikat wadah harian through nandatangani pada orang both alaikat yang kerajar Minggu, insiden Israel Jeju. Sunday, there was the Israeli incident, and then once again they sent the message. Dan sekali lagi, mereka mengirim pesan, terserah kamu, karena Lebanon adalah bagian dari nota kesepahaman itu, dan kamu tahu itu. Kami sudah bernegosiasi soal ini selama berminggu-minggu. Kalau Israel ikut campur, kami sendiri yang akan menghadapi Israel sekarang. Jadi bisa dibilang, inilah titik terakhir yang akhirnya membuat si unta barbar itu mau ikut main. Tapi Glenn, kita nggak tahu ini akan mengarah kemana ke depannya. Ini belum apa-apa. Ini cuma janji untuk mulai bicara. This is just a promise to start talking. Yeah, no, that's a great point. That is often is portrayed. Itu poin yang bagus. Seringkali hal ini digambarkan seperti sebuah kesepakatan, seolah-olah akan membawa perdamaian. Padahal sebenarnya justru membuka 2 bulan negosiasi. Tapi saya penasaran, salah satu hal utama yang bisa menggagalkan semuanya adalah betapa sulitnya bagi Trump di Amerika untuk menjual ini kepada pendukungnya. Bahkan awal gencatan senjata pun didasarkan pada asumsi bahwa setidaknya akan ada titik awal untuk memulai dari rencana 10 poin yang diajukan Iran. Tapi begitu gencatan senjata diberlakukan, Trump langsung menarik kembali hal itu, karena tidak ada cara baginya untuk menunjukkan ini kepada rakyatnya sendiri. Karena pada dasarnya itu dianggap sebagai kekalahan. Tapi bagaimana dengan ini? Perdamaian yang dibicarakan Trump, yang terdengar seperti kemenangan, sebenarnya sangat berbeda kenyataan. Jadi pada akhirnya, isi sebenarnya dari nota kesepahaman ini harus dipublikasikan juga. Dan akan sangat sulit bagi Trump untuk tetap tampil sebagai sosok kuat, orang yang masih bisa mengejek Obama soal JCPOA, ketika kenyataannya kalau dilihat dari semua ukuran, ini adalah kemunduran besar bagi Amerika Serikat. Semua terlihat baik-baik saja, tapi tidak satu pun dari tujuannya tercapai. Dan Iran jelas akan keluar sebagai pihak yang diuntungkan besar di sini. Jadi bagaimana Trump bisa berbicara kepada para pendukung garis kerasnya, kepada semua orang di lingkarannya, dan pada dasarnya mengakui bahwa perang ini adalah kegagalan besar.
Persediaan kita terkuras habis. Posisi kita sekarang jauh lebih lemah dibanding sebelumnya. Dan Iran justru akan menjadi jauh lebih kuat. Padahal sejak hari pertama, dia menggambarkan perang ini sebagai keberhasilan besar. Well, he does that, Glenn, by twisting a narrative. Ya, dia melakukan itu, Glenn, dengan memelintir narasi, menciptakan narasi baru, melupakan narasi sebelumnya, bahkan melupakan apa yang dia katakan sebelum dia mengubah narasinya. Itulah cara dia bekerja. Jadi ada 3 tahap baginya untuk menyebut ini sebagai kemenangan. Dan sekarang kita sedang berada di tahap itu. Intinya dia bilang bahwa minyak akan mulai mengalir lagi lewat Selat Hormuz hari Jumat ini. Yang sebenarnya sama seperti situasi 3 bulan sebelum dia memulai perang pada tanggal 28 Februari. Jadi dia menjual ini sebagai kemenangan. Sekarang kita tidak punya masalah lagi dengan minyak. Pasar minyak puas, pasar obligasi juga puas, semua berkat dirinya. Dan dia bilang hal itu lagi kemarin di Evian, tidak jauh dari tempat saya sekarang. Not far from where I am. I didn't even bother to go there because there's an. Saya bahkan nggak repot-repot datang ke sana, karena itu benar-benar buang-buang waktu. Dia benar-benar bilang kemarin, saya mengakhiri 10 perang kemarin. Nggak Glenn, ini bukan lelukon. Dia benar-benar bilang begitu di depan semua orang, termasuk para tamu. Yang menarik banget, ada 4 negara BRICS yang hadir di Jeju sebagai tamu. India, Brasil, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Jadi, Jeju itu lagi putus asa. Mereka harus mengundang BRICS ke pertemuan mereka supaya nggak makin kelihatan nggak relevan. Lalu dia juga bilang, saya bosnya. Dan itu ke ruangan, semua orang di sana menatap dia dan dia bilang, saya bosnya. Mereka semua tertawa tapi dengan canggung. Karena mereka tahu memang dia bosnya. So what is the boss selling? Number one. Jadi apa yang sebenarnya dijual oleh si bos? Pertama, katanya dia sudah membebaskan arus bebas minyak di Selat Hormuz, sesuatu yang dulu memang sudah kita miliki sebelum perang. Kedua, pasar minyak mulai kembali normal, pasar obligasi juga mulai stabil lagi. Jadi, katanya misi sudah tercapai, bahkan tanpa harus naik ke kapal induk seperti si Wei dulu. Dan yang ketiga, dia sedang bermain dengan waktu. Itu bagian yang paling penting. Dia sedang membeli waktu. Tidak ada yang tahu untuk apa tepatnya. Intinya, untuk mempersenjatai kembali Amerika Serikat, karena perang bisa saja dilanjutkan kapanpun setelah pemilu paruh waktu. Tidak akan ada kelanjutan perang sebelum pemilu paruh waktu. Dia ingin melakukan pengendalian kerusakan terhadap modal politiknya menjelang pemilu itu. Jadi dia bisa menjual ini sebagai sebuah kemenangan. Dan tentu saja inti persoalannya bukan sekarang. Inti yang sebenarnya baru akan dimulai di tahap kedua setelah penandatanganan nota kesepahaman. Tahap pertama ini berlangsung selama 30 hari pertama. Setelah itu, negosiasi dimulai dengan jangka waktu yang ditetapkan selama 60 hari dan mungkin bisa diperpanjang. Jadi kira-kira akan berlangsung sekitar tanggal 20 Agustus atau akhir Juli. Awal Agustus. Lalu kita akan masuk ke Agustus dan September, di mana pembahasan ini akan berlangsung kemana-mana. Dan tentu saja suasananya akan sangat tegang. Tapi dia selalu bisa menjual narasi itu. Lihat, kami ingin perdamaian. Sementara Iran tidak mau damai. Mereka tidak mau menandatangani apapun, dan seterusnya. Dan dia benar-benar yakin bisa menjual itu ke opini publik dalam negeri sebagai sebuah kemenangan. Lalu ya dia berharap bisa menutup sebagian kerugiannya di pemilu paruh waktu nanti. Ya begitulah keadaannya. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, Glenn, hal yang kamu, saya, dan banyak orang lain pelajari, perang besar di Eurasia atau melawan Eurasia itu tidak akan berubah. Mungkin akan sedikit melambat, karena jelas ini adalah kekalahan strategis besar bagi aliansi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Itu tidak bisa disamarkan. Kamu hanya bisa menjual ini sebagai kemenangan kepada orang-orang yang benar tidak tahu apa-apa. Tapi dia akan berusaha sangat keras. Dan banyak orang, bahkan di dalam Amerika sendiri, tidak akan percaya. Terutama para neokonservatif dan kelompok industri militer, mereka sudah bisa dibilang benar-benar marah besar soal ini.
Tapi menunda waktu selama 2, 3, atau 4 bulan ke depan justru sangat menguntungkan baginya. Pihak Iran tidak punya ilusi tentang hal itu. Semua orang, dari Galibaf sampai para komandan IRGC, mengatakan kami memperhatikan setiap gerakan mereka. Dan kalau mereka mencoba sesuatu, jari kami sudah dipelatuk. Dan itu memang benar. Mereka tidak mengubah posisi mereka. Kalau di tengah-tengah, misalnya dalam 30 hari pertama dari nota kesepahaman, dan mungkin di bagian awal 60 hari masa negosiasi, mereka mendapat sedikit pelonggaran sanksi. Mereka sebenarnya akan menerima 12 miliar dolar yang seharusnya dibayarkan dalam beberapa hari ke depan, dari total 24 miliar dolar. Mereka juga mendapat tambahan dana dari Uni Emirat Arab. Mereka sudah menerima 2 miliar dolar dari UAE. Penerbangan Emirat yang terkenal itu, yang mendarat di Teheran, membawa 2 miliar dolar tunai. Dan sekali lagi, semua ini diatur oleh pihak Pakistan. Pakistan berperan sebagai perantara antara Abu Dhabi dan Teheran. Kalau mereka bisa mendapatkan ini, ditambah dengan berakhirnya blokade Amerika di Selat Hormuz, dan mereka tetap bisa menjual, terutama ke para klien mereka di Asia bagi Iran. Dalam jangka pendek, ini luar biasa. Jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi mereka tidak punya ilusi untuk jangka panjang, dan juga tidak punya ilusi soal negosiasi. Jadi begini, ini memang jadi masalah bagi Amerika Serikat. Kalau ini cuma untuk membeli waktu, semacam jeda strategis buat mempersiapkan diri lagi untuk perang, masalahnya adalah, bahkan setelah jeda itu, mereka bisa mengisi ulang persediaan dan menyusun ulang pasukan. Tapi tetap saja, mereka belum punya rencana perang yang benar-benar bisa dijalankan untuk mengalahkan Iran. Dulu pun, mereka gagal melakukannya. Tapi yang menarik buat saya, Iran justru menuntut adanya kesepakatan ini. Artinya, kalau nanti perang dimulai lagi, setidaknya mereka sudah memastikan ada dana yang masuk di awal, semacam membeli waktu 2 bulan. Tapi bahkan nota kesepahaman ini, 2 bulan masa damai ini, yang bisa saja berlarut-larut tanpa batas. Pertanyaannya, bagaimana Israel akan menanggapi hal ini? Karena seperti yang Anda bilang, Iran sangat jelas menyatakan bahwa mereka menganggap Lebanon sebagai bagian dari hal ini. Artinya, mereka tidak akan menerima kesepakatan damai yang pada dasarnya membiarkan Israel dan Amerika Serikat menghancurkan Lebanon, lalu nanti kembali berperang dengan Iran. Mereka tidak suka skenario seperti itu. Mereka tahu urutan langkah yang ideal bagi mereka. Jadi, bagaimana Trump akan mengendalikan pihak Israel di sini? Karena saya mengikuti beberapa media Israel, dan baik para pemimpin politik maupun medianya tampak tidak senang dengan gagasan bahwa mereka harus mundur dari Lebanon. Ada yang bilang, mungkin mereka akan mengurangi serangan ke Beirut, tapi sama sekali tidak akan meninggalkan Lebanon. Nah, sebenarnya bagaimana ini akan dijalankan? Saya suka gaya diplomatis kamu, Glenn. Tapi saya sendiri lebih suka yang keras, seperti lagu Highway to Hell dari AC/DC. Nah, kalau kita lihat pesan yang disampaikan Iran kepada Amerika pada hari Minggu, di situ jelas terlihat bagaimana mereka akan bereaksi. Intinya, mereka bilang ke Amerika begini, Lebanon, Hizbullah, semuanya bagian dari nota kesepahaman. Kalian tahu itu, kami juga tahu. Kalau Israel melanggarnya, dan kalian tidak membantu Israel, yang seharusnya memang tidak kalian lakukan, karena mereka melanggar kesepakatan yang mencakup Lebanon sebagai bagian dari nota kesepahaman itu, maka kami akan berurusan langsung dengan mereka. Jadi jawabannya sebenarnya sudah ada di sikap itu sendiri. Iran tahu, para mediator juga tahu. Kami mendengar hal ini langsung dari pihak Pakistan di meja perundingan. Bukan cuma pihak Pakistan yang ada di meja itu, tapi juga para pemain lain yang mereka ajak bicara, terutama Qatar dan Arab Saudi, dan yang paling penting selain Uni Emirat Arab. Mereka tahu Israel bisa menghancurkan kesepakatan ini kapanpun mereka mau, dan itu bisa terjadi kapan saja. Mereka sudah siap, dan mereka tidak punya ilusi apapun soal itu. Tapi pihak Iran sudah bilang ke Amerika bagaimana mereka akan bereaksi. Oke, kalau Israel melanggar, kami akan membombardir Israel habis-habisan.
dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kalian ikut campur, itu artinya kalian melanggar nota kesepahaman. Kalau kalian melanggar nota itu, kami juga akan melanggarnya. Jadi itulah perbedaan mendasar antara situasi sekarang dan masa lalu dalam hubungan Amerika Serikat dan Iran. Kalau ada komitmen yang dilanggar, sekarang tidak lagi sepihak. Not unilateral anymore, it's bilateral. And the Iranians have been saying Ini bersifat bilateral. Dan pihak Iran sudah mengirim pesan ini ke Amerika hampir setiap hari. Glenn, saya nggak tahu apakah ada orang di lingkaran super mediocre di sekitar Trump yang benar-benar paham apa artinya itu. Saya rasa mereka belum paham juga. Jadi mereka harus melihatnya langsung. Kalau pengeboman di Dahye terus berlanjut, apalagi dengan rencana Israel untuk menjadikan Dahye sebagai Gaza 2.0, jangan salah, mereka memang ingin menduduki Lebanon Selatan secara permanen dan mengubah Dahye jadi Gaza yang baru. Kalau itu terus terjadi, Iran sudah bilang, tidak mungkin. Jadi bagaimana pemerintahan Trump akan menanggapi hal itu? Apakah Trump siap mengebom nota kesepahaman yang justru sedang dia jual sebagai kemenangan saat ini? Which he is selling as a victory as we speak. Yeah, well, I did want to ask about. Ya, saya ingin menanyakan satu hal lain tentang perang ini, yaitu soal peran Pakistan. Saya ingat waktu itu saya diwawancarai oleh beberapa stasiun TV India ketika Pakistan mulai mengambil peran sebagai mediator. Mereka pada dasarnya bertanya, kenapa bukan India? Ya, ada banyak alasan, tapi kalau kita kesampingkan dulu hal itu, bagaimana Anda melihat peran diplomatik Pakistan ini? Karena seperti kita tahu, ini adalah posisi diplomatik yang cukup penting di kawasan. Dan mengingat Pakistan juga merupakan pemain utama di wilayah yang sedang mengalami banyak perubahan ini, menurut Anda, bagaimana hal ini mengubah dinamika yang ada? How do you see this shifting the dynamics of, yeah. They played it very well, Glenn. Very, very well. Mereka memainkan perannya dengan sangat baik, Glenn. Sangat baik. Faktanya tidak satu pun dari kami yang menyangka mereka bisa melakukannya. Dan tentu saja banyak dari kami para analis independen punya keraguan yang cukup besar terhadap pemerintahan Pakistan saat ini. Itu cerita lain. Tapi kalau kita lihat dari sisi realpolitik, dan kita lihat fakta di lapangan, serta fakta yang mereka bangun sebagai mediator, hasilnya benar-benar mengesankan. Kami dengar seluruh jajaran tertinggi pemerintahan Pakistan terlibat dalam proses mediasi ini. Benar-benar semua orang yang berpengaruh. Jadi bukan hanya Perdana Menteri, Jenderal Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Dar, tapi semua orang. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Ada beberapa alasan. Salah satunya, hubungan mereka yang sangat baik dengan Iran. Very good relations with Iran. Very good relations, even more important. Hubungan mereka sangat baik, dan yang lebih penting lagi dengan Tiongkok. Karena Tiongkok mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Pakistan. Ingat pertemuan pertama 4 negara Sunni di Islamabad, Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir. Keesokan paginya, Dar langsung naik pesawat ke Beijing untuk bertemu Wang Yi dan menjelaskan apa yang mereka lakukan. Dan Wang Yi memberi arahan baru katanya, kalian harus berusaha lebih keras. Kalian belum kemana-mana. Jadi Tiongkok selalu berada di belakang mereka. Lebih jauh di belakang, tapi tetap berkoordinasi dengan Tiongkok. Ada Rusia. Karena semua pihak bilang, baiklah, mari kita semua bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Karena tak satu pun dari kita yang menginginkan perang ini di sini. Kita tahu perang ini ditujukan kepada kita semua. Ini perang melawan integrasi Eurasia secara langsung, dan juga melawan satu anggota penuh BRICS dan SKO. One full BRICS and SCO member. So this member has to be defended. Jadi, anggota ini harus dibela oleh anggota BRICS dan SKO lainnya. Itu sudah jelas banget. Kenapa bukan India? Pertanyaan kuncinya ada di situ. Tapi orang-orang yang mewawancarai nggak akan pernah berani menanyakannya, karena mereka tahu jawabannya. 2 hari sebelum serangan pemenggalan pada 28 Februari terhadap Ayatollah Khamenei dan para pemimpin Iran, Modi dan Netanyahu saling berpelukan mesra. Hubungan yang nggak bisa diputus. Ibaratnya, ayah dan ibu, dan segala omong kosong seperti itu. Jadi itu jelas bukan hal yang baik. Sejak awal, India sudah berpihak pada Israel. Karena itu, mereka nggak mungkin bisa jadi penengah antara Iran, meskipun mereka butuh Iran untuk versi mereka sendiri dari jalur sutra baru.
Koridor Transportasi Internasional Utara Selatan, sekali lagi, melibatkan 3 anggota BRICS, Rusia, Iran, dan India. Russia, Iran, and India. And India needs it badly because this is their new Silk Dan India sangat membutuhkannya, karena ini adalah jalur sutra baru mereka menuju Afghanistan dan Asia Tengah, lewat pelabuhan Chabahar. Jadi mereka kembali mengkhianati diri sendiri, sesuatu yang memang sering dilakukan oleh India kan? Sementara itu, dengan dukungan penuh dari Tiongkok, Pakistan sangat sibuk membangun poros kerjasama antara Iran, Pakistan, dan Tiongkok. Bukan cuma di bidang geopolitik dan diplomatik, tapi juga di bidang geoekonomi. Nah, disitulah jalur sutra baru dan integrasi Eurasia kemuncul dalam pembahasan. Ini memang tema favorit kita berdua dalam pekerjaan kita selama hampir 2 dekade. Jalur darat paling singkat untuk perdagangan antara Iran dan Tiongkok bukan lewat Asia Tengah. To trade is not via Central Asia, it's via Pakistan. Very simple. Lewat Pakistan. Pakistan Sangat-sangat sederhana. Pakistan adalah bagian dari jalur sutra baru, koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan. Dari Kashgar ke Islamabad melintasi Balochistan sampai ke pelabuhan Gwadar. Iran adalah bagian dari koridor transportasi internasional Utara Selatan dengan menggunakan Chabahar lagi sebagai pelabuhan utama menuju India. Tapi kapal tanker Tiongkok seperti yang saya lihat sendiri tahun lalu ketika saya pergi ke Chabahar juga berdagang dengan singgah di Chabahar, bukan hanya di Bandar Abbas. Dan sekarang, sesuatu yang bahkan tidak bisa kita bayangkan 3 bulan lalu, pelabuhan Chabahar dan pelabuhan Gwadar sudah menjadi pelabuhan kembar. Jaraknya cuma 80 km. There's only 80 kilometers between them. So Chabahar in Sistan, Balochistan, Gwadar in the Arabian Sea. Chabahar di Balochistan, Gwadar di Laut Arab, di Pakistan, juga di Balochistan. Waktu blokade Amerika dimulai, Iran mulai menggunakan Gwadar sebagai pelabuhan Iran yang menjadi pelabuhan kembar bagi Chabahar. Dan cepat atau lambat, tergantung bagaimana situasinya berkembang, Tiongkok sudah mulai melirik Chabahar dan berkata, mungkin kita bisa dapat satu lagi pelabuhan Iran untuk kita. Lalu India akan kembali tersisih, karena sekali lagi mereka bertaruh pada pihak yang salah. Jadi ketika Pakistan mengumumkan beberapa minggu lalu bahwa 6 pos perbatasan antara Iran dan Pakistan dibuka bebas untuk perdagangan kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu sebenarnya juga merupakan usulan dari Tiongkok. This was also a Chinese suggestion. Look, you have all these border trades with Iran. Begini, kalian punya semua perdagangan lintas perbatasan dengan Iran. Mereka sekarang bisa dibilang sedang tercekik oleh blokade maritim. Jadi berikan mereka jalur darat. Itulah yang sebenarnya terjadi. Dan tentu saja ada juga jalur kereta yang sangat penting dari Xinjiang melintasi Asia Tengah, menyeberang dari Turkmenistan ke Iran, yang omong-omong dibangun dan dibiayai oleh Tiongkok. Satu lagi koridor dari jalur sutra baru. Jadi semuanya saling terhubung. Dan semua itu menjelaskan kenapa Pakistan, yang berada di antara Iran dan Tiongkok, harus menjadi mediator dari pihak Iran. Ditambah lagi hubungan yang sangat baik antara Pakistan dan negara-negara GCC, terutama dengan Qatar dan juga dengan Arab Saudi. Especially with Qatar and in the case of Saudi Arabia, even more because they have a military pact. Apalagi karena mereka punya fakta militer. Dan tentu saja, fakta bahwa ada seorang marsekal lapangan yang bisa langsung menelepon, dan di ujung sana, Donald Trump langsung menjawab, sangat sedikit orang yang bisa melakukan itu. Jadi mereka punya niat baik dari semua pihak, semua pemain besar. Oke, ini cerita panjang soal apa yang akan mereka lakukan dengan posisi geopolitik baru mereka, dan seterusnya. Apakah mereka akan condong ke arah ini atau ke arah itu? Itu cerita lain. Tapi dalam hal memfasilitasi dialog antara Washington dan Teheran, mereka berhasil melakukannya. Dan itu pencapaian luar biasa. Tapi jangan lupa, mereka bisa melakukan yang didaukannya. Saya ingat, sekitar 10 tahun lalu, saya menulis buku tentang hal ini. Serius? Ya, judulnya Strategi Geoekonomi Rusia untuk Eurasia yang Lebih Besar. Waktu itu saya menjelaskan bagaimana dinamika ini bekerja, karena Tiongkok tidak hanya menjalin hubungan dengan Pakistan, tapi juga ke arah Iran. Dan hal itu juga dilengkapi dengan apa yang dilakukan Rusia di kawasan tersebut. Tapi bahkan saat itu,
Saya tidak menyangka Pakistan akan berperan seaktif ini. Saya pikir perannya akan lebih baik dibentuk oleh lingkungan eksternalnya, bukan mengambil posisi yang lebih otonom dan independen seperti sekarang. Jadi, hal ini cukup mengaitkan PSU. It surprised me as well We're right. to great extent. We were all stunned, Glenn. Kita semua terkejut, Glenn. Benar-benar terkejut. Jadi, ya, kita harus akui mereka memang pantas dapat pujian untuk itu. Dan tentu saja mereka punya alasan sendiri. Mereka ingin menenangkan situasi di Balochistan yang sangat rumit dengan gerakan pembebasan Balochistan, kelompok separatis, dan sebagainya yang berbatasan langsung dengan Iran. Mereka menginginkan lebih. Mereka ingin energi dari Iran. Itu sangat-sangat penting. Dan nanti beringat cerita yang baik dari tahun kemarin. Nabas 15 tahun lalu, setidaknya ada proyek pipa gas Iran-Pakistan yang waktu itu tidak pernah strand diteruskan mesti diteruskan. Which the Americans never allowed to proceed. Now, the coast is clear to finally. Sekarang jalannya sudah terbuka akhirnya. Bagian pipa di wilayah Iran sudah selesai dibangun. Beberapa tahun lalu, Iran bahkan menawarkan untuk membiayai bagian yang melewati Pakistan. Jadi sekarang ini sudah tak terelakkan lagi. Kita akhirnya akan punya pipa gas IPI. Akhirnya, ini seperti salah satu drama panjang soal proyek pipa yang seolah nggak pernah selesai. Tapi kali ini, sepertinya akan berakhir bahagia. Jadi mereka memang butuh Iran untuk mewujudkannya. Integrasi geoekonomi antara Asia Selatan itu mendukung Asia Stian, beri dukungan itu Tiongkok, dan berikan terkenal dengan jalur sutra Peru. With the backing of China and interlocking with the New Silk Roads. Well, if you take a step back, what does this mean for how Kalau kita lihat dari sudut yang lebih luas, apa artinya ini bagi cara Amerika Serikat harus menyesuaikan diri? Maksud saya, mereka jelas nggak akan suka. Mereka mungkin akan berjuang habis-habisan, tentu saja. Tapi pada titik tertentu, mengabaikan kenyataan akan menimbulkan biaya yang besar. Sekarang kita melihat Amerika mulai mengurangi pasukannya di Eropa, dan juga mungkin dalam kadar yang lebih kecil di Timur Tengah. Sebagian karena terpaksa tentu saja, setelah beberapa pangkalan mereka di negara-negara Teluk diserang. Tapi juga di beberapa garis depan yang dulu mereka bangun untuk menghadapi Iran, sekarang tampaknya mulai dikurangi. Itu memberi sedikit alasan untuk optimisme bahwa mungkin situasi ini bisa bertahan, setidaknya kalau laporan-laporan yang ada memang benar. might hold, at least if the reports are correct. Do you see the United States Apakah menurut Anda, Amerika Serikat akan mulai menarik diri dari Eropa dan Timur Tengah? Saya kira, dalam skenario ideal, saya untuk Amerika Serikat. Ideal di sini, maksudnya bagaimana negara itu bisa menyesuaikan diri secara optimal dengan perubahan distribusi kekuatan global. Amerika tidak mungkin hadir di semua tempat sekaligus. Jadi saya berasumsi bahwa yang paling ideal bagi Amerika adalah memprioritaskan kawasan belahan Barat dan Asia Timur, karena di sanalah Tiongkok berada. Maksud saya dengan optimal, bukan dalam arti normatif, tapi dalam konteks distribusi kekuatan internasional, yaitu di mana Amerika ingin memusatkan kekuatannya. Dengan kata lain, Amerika harus mengurangi kehadirannya di Timur Tengah dan Eropa. Awalnya tampak seperti mereka tidak ingin melakukan itu, tapi sekarang sepertinya mereka terpaksa melakukannya. Atau, apakah Anda melihat situasinya dengan cara yang berbeda? or do you read the situation a bit differently? They are being forced to do that because they are being Mereka terpaksa melakukan itu karena mereka sedang perlahan tapi pasti, dan sekarang bahkan tidak begitu perlahan lagi, didorong keluar dari kawasan Eurasia. Titik. Ini poin utamanya. Ini adalah kekalahan strategis terhadap Iran. Jadi ini langkah besar menuju pengusiran Amerika Serikat dari Eurasia. Dan tidak heran kalau strategi keamanan nasional mereka sekarang memprioritaskan belahan bumi barat. Artinya, kita bisa mengharapkan banyak masalah di Amerika Latin mulai sekarang. Itu sudah pasti, dimulai dari pemilu di Brasil akhir tahun ini, yang akan sangat dipengaruhi oleh campur tangan pihak luar, tidak diragukan lagi. Kamu lihat kan, Trump bahkan tidak berjabat tangan dengan Lula di pertemuan G7. Jadi situasinya memang sangat-sangat tegang. So it's the situation is very tense. And of course, the strategic threat. Dan tentu saja ancaman strategis nomor satu menurut para plutokrat yang berkuasa di Amerika Serikat adalah Tiongkok. Jadi fokusnya ada di Asia Timur. Betul sekali.
Itu berarti Taiwan dan Laut Cina Selatan tidak diragukan lagi, semuanya. Jadi jelas kalau dibandingkan dengan dua front itu, Asia Barat tidak terlalu penting. Tapi bagaimana mereka akan menghadapi kekalahan geopolitik strategis yang besar ini? Itu cerita lain. Hal ini pasti akan membuat orang-orang di puncak kekuasaan marah, para elit, para plutokrat, semuanya. Dan akan ada balas dendam. Akan ada pertumpahan darah. Ini bangsa yang penuh dendam. Logika balas dendam selalu mendominasi. Jadi mungkin mereka akan mundur sejenak, menyusun ulang kekuatan, tapi mereka pasti akan kembali menyerang Iran. Tidak diragukan lagi. Mungkin bukan tahun ini, tapi mulai tahun depan. There's no question about that. Maybe not this year, but starting next year. Yeah, no, I think it's hard to avoid that. I just have a hard time. Saya rasa hal itu memang sulit dihindari. Saya juga sulit membayangkan Amerika Serikat begitu saja menyerah. Saya masih ingat semua komentator di Amerika, di semua stasiun televisi, mereka pakai slogan yang sama waktu situasi mulai memburuk dalam perang melawan Iran. Mereka semua bilang dengan nada yang sama, ini penderitaan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Itu jadi narasi utama mereka. Tapi ternyata, yang terjadi justru penderitaan jangka pendek untuk kekalahan strategis jangka panjang. Keadaannya sekarang terlihat sangat buruk. Tapi lagi-lagi, tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab politik atas hal ini, dan tidak ada yang mau menyesuaikan diri dengan peran baru yang lebih kecil di dunia. Apalagi dengan keberadaan Israel di situ, situasinya jadi sangat sensitif secara politik. Mereka tidak bisa menerima kekalahan ini. Tapi di sisi lain, mereka Graham Bay step walling. Jadi itu memang menimbulkan pertanyaan, apa yang akan mereka lakukan? Tapi sementara itu, misalnya mereka menunggu 1 tahun penuh sebelum memulai perang ini lagi. Dunia akan terlihat sangat berbeda setahun dari sekarang. Maksud saya, bahkan bukan setahun penuh, tapi mungkin sekitar tahun 2027. Dan itu membawa saya ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang negara-negara Teluk. Seperti apa keadaan mereka setelah semua ini? Karena kalau Amerika menyuruh mereka untuk diam saja, dengan alasan, mungkin kita akan mencoba lagi setahun dari sekarang. Ya, mereka mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kenyataan kalau ingin bertahan. Mereka tidak harus menyukai Iran. Mereka bisa membencinya sepenuh hati. Tapi pada titik tertentu, kita harus bertaruh pada kuda yang menang. Harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa sekarang Iran yang mengelola Selat Hormuz, ini Amerika Serikat mungkin tidak akan mampu. Betul sekali. Probably won't be able to defeat them. Absolutely. And that's where Pakistan comes. Dan disitulah Pakistan kembali berperan. Karena mereka memang sudah mengerjakannya. Mereka punya jalur komunikasi yang sangat baik dengan semua monarki pelindung di GCC. Dan mereka menunjukkan kepada pihak-pihak itu bahwa mereka sudah bekerja keras menanggapi kekhawatiran, rekomendasi, dan saran yang diberikan untuk mendapatkan nota kesepahaman dan memulai negosiasi. Mereka mendengarkan bukan hanya Iran tapi juga semua pihak lain pada saat yang sama. Dan semuanya itu dipahami dengan jelas. Qatar sangat mengerti hal ini. MBS juga sangat paham dan hubungan antara MBS dan Islamabad memang sangat dekat. Ada fakta militer dan sebagainya. Kabarnya sudah ada sekitar 8.000 tentara Pakistan yang ditempatkan di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi, lengkap dengan banyak jet tempur. Saudi Arabia with lots of fighter jets. So, Pakistan is working to convince. Jadi, Pakistan sedang berusaha meyakinkan, terutama pihak Saudi, tapi juga beberapa negara lain di GCC. Mereka bilang, lihat, akan ada payung perlindungan baru di sini, dan kami menawarkan diri untuk menjadi payung itu. Di belakang semua ini ada tamu istimewa yang mendukung setiap langkah kami, Tiongkok. Bisa bayangkan GCC menolak tawaran seperti ini? Rasanya tidak mungkin. Dan jelas, mereka sudah melihat dan merasakan sendiri bahwa aliansi petrodolar mereka dengan Amerika Serikat ternyata tidak ada nilainya. Saat keadaan benar-benar mendesak, yang dibelah Amerika adalah kapal induknya di Asia Barat, bukan kerajaan-kerajaan petro di GCC. Jadi mereka sudah belajar dari pengalaman itu. Setidaknya kita berasumsi begitu, meskipun tentu saja ada yang belajar lebih cepat daripada yang lain. Some more than others, of course. The UAE is still. UAE masih
Para negosiator dari Pakistan, mereka bilang ke Larry dan saya sekitar sebulan yang lalu sesuatu yang terus saya ingat. Mereka bilang begini, tunggu dulu, sabar sebentar. Tunggu sekitar 3 bulan. UAE akan melihat kemana arah angin bertiup, dan mereka juga akan ingin mencari jalan damai dengan Iran. Jadi saya selalu menyimpan hal itu di benak saya karena memang sudah mulai terjadi semacam itu. Mereka sekarang tidak seantagonis dulu terhadap Iran. Tidak seperti sebulan yang lalu. Dan tentu saja, mereka harus hidup berdampingan dengan Iran sebagai kekuatan nomor 1 di kawasan Asia Barat itu. Mereka tidak bisa menghindar dari kenyataan itu. Kalau tidak, ya sederhana aja. Orang Iran bilang ke para pemimpin mereka, lihat, kami sudah menghancurkan model bisnis Dubai. Untuk menghancurkan model energi Abu Dhabi, buat kami itu sangat-sangat mudah. Hanya beberapa serangan saja. Itu saja. Kita bisa melakukannya kapanpun kita mau. Jadi, meja perundingan lagi kali ini antara GCC dan Iran dengan Pakistan di tengah. Jadi semacam perantara. Sempurna. Dan sekali lagi kembali ke apa yang tadi kamu sampaikan, kekhawatiranmu, apakah Amerika Serikat akan mengakui bahwa inilah aturan main baru di kawasan? Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka bisa menarik kembali para petromonarki GCC? Tidak, mereka tidak bisa. Apakah mereka bisa menyuap mereka? Tidak, mereka tidak bisa. Apakah mereka bisa berjanji akan menghadapi Iran? Mereka tidak bisa. Apakah mereka bisa berjanji akan memberi mereka relevansi sebesar yang mereka berikan ke Israel? Mereka tidak bisa. Nah, begitu. Jadi Pakistan dan Tiongkok sekali lagi berpikir untuk jangka panjang. Payung perlindungan ini tentu akan berubah. Dan Iran juga memperhatikannya. Karena Tiongkok terlibat, mereka bisa merasa cukup nyaman dengan situasi itu. Karena mereka berpikir hal ini tidak akan berbalik melawan mereka di masa depan. Jadi peran Tiongkok di balik semua ini benar-benar sangat penting. Tapi ini kasus yang sangat rumit, Glenn. Kita sebagai orang asing tidak bisa melakukan pembicaraan mendalam di Tiongkok tentang hal-hal seperti ini. Karena mereka menganggapnya sebagai urusan keamanan nasional Tiongkok, dan mereka akan pernah membahasnya dengan orang asing. Jadi saya perkirakan saat saya ke sana lagi nanti, saya bisa bicara dengan beberapa, katakanlah, kenalan lama saya di militer. Mereka mungkin punya sedikit informasi, karena mereka masih kenal orang-orang di dalam mesin pemerintahan, kan? Tapi ini akan butuh waktu. Sekali lagi, mereka benar-benar ahli dalam menerapkan strategi Sun Tzu. Mereka nggak perlu mengangkat senjata atau menembakkan peluru apapun. Tapi pada akhirnya, mereka mendetur mereka dari koneksi mereka. Itu saja, lepas permainan Go. Mereka bermainkan Go dan berhaf bersama orang Amerika. Mengepung Amerika dengan cara yang tidak disadari oleh pihak Amerika sendiri. Nah, begini masalahnya. Waktu mereka berperang melawan Iran, orang Amerika mengira bakal menang cepat. Tapi saya rasa, nggak banyak yang sadar kalau mereka sebenarnya juga sedang mempertaruhkan seluruh aliansi negara-negara Teluk. Karena ya, bukan cuma soal pangkalan militer Amerika yang bisa diserang, tapi juga jaminan keamanan mereka jadi kelihatan jauh kurang meyakinkan. Kalau aliansi negara-negara Teluk mulai goyah, itu berarti sistem petrodolar juga ikut goyah. Dan kalau itu runtuh, gelembung ekonomi berbasis AI nggak akan bisa bertahan. Artinya, seluruh sistem perang AI dan perang ekonomi dengan Tiongkok akan berubah jadi sesuatu yang sangat suram bagi Amerika. Ada potensi besar, semuanya bisa terurai, dan kelihatannya makin lama makin mungkin terjadi. Sekali lagi, saya nggak mau bikin prediksi. Karena ini waktu yang buruk banget buat memprediksi apapun. Terlalu banyak hal terjadi terlalu cepat, dan nggak ada satupun variabel yang tetap. Jadi ini bukan saat yang tepat buat bikin ramalan. Tapi, kita bisa lihat semuanya mulai retak di pinggir-pinggirnya. Saya rasa ini nggak akan berjalan dengan baik. Ada kata penutup? Any final words? Kita semua sangat penasaran untuk melihat apakah akan ada negosiasi yang benar-benar nyata dan solid, bahkan di fase awal 30 hari pertama dari nota kesepahaman ini. Jadi, disinilah posisi kita sekarang.
Saya rasa setelah beberapa hari, kita semua akan punya gambaran yang lebih jelas apakah pihak Amerika benar-benar serius membahas ke-14 poin itu, atau ini hanya cara kasar untuk mengulur waktu. Menurut saya, Glenn, sejauh ini itulah batas prediksi yang Biden maybe states, Reni. This is as far as we can go at the moment. Yeah, I know. Well, I kind of thought myself that Ya, almost took for saya granted tahu. that this- Saya sendiri sempat this berpikir. defeat would be too Saya much. hampir menganggap begitu saja bahwa kekalahan ini bakal terlalu berat untuk diterima oleh orang Amerika. Saya kira mereka akan berusaha mencari semacam negosiasi untuk membeli waktu, menyusun ulang strategi, lalu mencoba lagi nanti. Tapi sekali lagi, ini bukan kekalahan biasa. Ini akan sangat menyakitkan. Jadi saya bisa saja salah. Bisa jadi Trump sadar bahwa mereka sudah mengambil langkah yang terlalu besar dan memperhatikan pas dan Mary Swainith. Itu saat sekarang sih sangat berhati-hati kalau harus semua prediksi. Cautious about making predictions these days. Absolutely correct, all of us. Panas scored. Anyways, Yang beri ungkaw thang kak, step, ikini sendiri di tepi sungo, nomperboro, ang kiktubo ang henat limit. The margins, Ito posisi kita body sekarang. float by the river. That's where we are at the moment. well, Baik-baik, magkimabas sa tama ang waktu. and Swallow fezzer de tour Glenn. let's Masits merharisi. Maiti. soon. Absolutely. Tergay. Teryorat. Name it. Bye.